Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama, antara lain, di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Datang padamu saat ini, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan nyanyikan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat
berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari angkat hati kita kepada Dia. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat hati kita saat ini kepada Tuhan. Di dalam hadirat-Nya, nikmati kebaikan-Nya. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, inilah kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Tersungkur. Mari sekali lagi jemaat Tuhan nyanyikan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan satu. Lebih lagi dalam hadirat-Nya, nikmati kasih Tuhan. Mari tinggikan Dia. Haleluya.
Sejenak kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi, penuhi dengan kasih, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Dia. Hari dengan penuh sukacita datang pada Tuhan. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku penguatan di setiap waktu. Bersama-sama semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu
bersama-sama nyanyikan. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskan. Tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah-Mu bebaskanku. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Darah-Mu menyucikan setiap kami Tuhan, sebab darah-Mu memberikan kami kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, amin.
sucikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesusku, korbanmu yang mulia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua sebelum kita dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara sekalian semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa dengar firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang sanggup mengubahkan hidup kami semua Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu juga Tuhan hari ini. Dan biar kami menjadi pribadi-pribadi yang haus, yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena janji-Mu Tuhan, setiap kami akan dipuaskan oleh kebenaran-Mu itu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya sharing firman Tuhan, ingin berbagi sama saudara dengan judul Hidup dalam Kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-4. Firman Tuhan katakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dari pembacaan kita tentang Abraham ini, Allah memilih Abraham. Lewat hidupnya ia akan menjadi bangsa yang besar, dan lewat hidup Abraham, lewat keturunannya pun juga dia akan memberkati banyak orang, saudara sekalian. Kalau kita belajar firman Tuhan, ada 3 segi janji Tuhan kepada Abraham. Yang pertama adalah the land, tanah. Makanya disebut the promised land, tanah perjanjian, saudara sekalian. Bagaimana Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Yang kedua adalah perjanjian keturunan. Kalau kita belajar, Allah menjanjikan Abraham bahwa ia akan punya keturunan, dan keturunan itu akan menjadi bangsa yang besar. Dan yang ketiga janji Tuhan adalah berkat, saudara sekalian. Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati dan keturunannya pun juga akan diberkati, dan saudara, lewat keturunannya juga akan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara sekalian. Kalau kita belajar, karena ketaatan Abraham, dan maka kehidupan Abraham mengalami yang kita sebut kemuliaan Tuhan, the glory of God, saudara. Hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama dari kehidupan Abraham sehingga ia bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Kita akan belajar ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abraham. Yang pertama, saudara, saya sebut ada 4 G. G yang pertama adalah God. Pusat dari kehidupan kita adalah Tuhan, saudara. Kalau kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 2, firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Kemudian ayat 2 dibilang, aku akan membuat engkau. Kalau kita baca ayat-ayat di atas, saudara sekalian, semuanya karena faktornya Tuhan. Wow. Pusat dari kehidupan kita semestinya adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Saudara sekalian, saya percaya bahwa pencapaian yang kita alami hari-hari ini semua karena Tuhan. Kita belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, Alkitab kita sebenarnya dimulai dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 yang ada kalimat yang mengatakan begini, pada mulanya Allah. Maksudnya apa? Adalah Allah harus menjadi pribadi pada mulanya, saudara. Artinya yang utama dan yang terutama, yang nomor satu dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Mazmur 127 ayat 1, saudara sekalian, firman Tuhan ini luar biasa. Dikatakan bahwa nyanyian Syiar Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sekali lagi ayat ini menyatakan semua karena Tuhan. Itulah sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, kita semua perlu membangun yang namanya relasi dengan Sang Pencipta kita, Tuhan kita, biar iman kita terus berkobar-kobar, saudara. Dan kita harus lebih mencintai Tuhan daripada pemberiannya atau berkatnya sebenarnya. Kita harus tahu dan menyadari bahwa begini, saudara, bahwa relasi itu mendahului yang namanya fasilitas. Relasi mendahului fasilitas. Saya kasih contoh. Kenapa waktu kita masih kecil, kita boleh bebas masuk keluar masuk rumah kita. Kita boleh makan ada di meja makan ataupun mungkin di kulkas. Kita bisa bebas mengambil makanan apa saja. Kenapa? Karena relasi. Kita adalah anak kandung daripada keluarga tersebut. Coba kalau anak tetangga, tidak mungkin dia bisa nyelonong suasana kemari, ambil makanan di kulkas. Tidak akan mungkin, saudara. Karena kenapa? Dia anak tetangga. Sekali lagi, relasi itu akan mendahului namanya fasilitas, saudara sekalian. Untuk itu, hari ini untuk membangun relasi, maka tentu kehidupan kita, anak Tuhan, harusnya suka berdoa. Membangun kehidupan doa. Karena kita yakin begini, doa orang benar itu besar kuasanya, saudara sekalian. Saya percaya begini, saudara, senjata kita orang benar ini adalah doa. Artinya hanya kuasa doa yang kita perlukan untuk mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Saudara, berpikir positif itu perlu memang dalam kehidupan. Tetapi berpikir positif itu hanya mengubah hidup kita, tidak mengubah hidup orang lain. Tetapi sebaliknya, doa yang kita naikkan kepada Tuhan dapat membuat perbedaan. Selain mengubah perspektif kita kepada orang lain, tetapi doa juga sanggup mengubahkan keadaan, dan doa sanggup mengubahkan hidup orang lain. Yang percaya katakan amin. Saudara, ketika kita berdoa, maka ada beberapa hal yang bisa terjadi. Pertama adalah doa bisa berikan kita wisdom, hikmat. Seperti Daniel yang senang berdoa, kehidupannya punya kehidupan doa. Dia dapat hikmat yang luar biasa. Kita dapat petunjuk ilahi. Di masa-masa pandemik ini, saudara, ya saudara, di tahun 2021 ini, kita masih perlu. Kita masih melewati proses yang namanya pandemi karena vaksin masih terus berjalan. Kita perlu wisdom, hikmat dari Tuhan. Doalah, saudara sekalian. Yang kedua, doa itu memberikan ketenangan dan keberanian dalam kehidupan kita. Memang, saudara sekalian, doa tidak selamanya melepaskan kita dari masalah hidup. Tetapi doa selamanya memberikan kekuatan dalam menghadapi persoalan atau masalah kehidupan. Yang ketiga, doa membuat kita memiliki sikap yang optimis, saudara. Apa perbedaan orang yang pesimis dan orang optimis? Si pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Sedangkan si optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Saya percaya bahwa orang percaya adalah orang yang yakin bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasa dan karyanya yang luar biasa dari kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya saya mendorong belajarlah melihat kehidupan dari sudut pandang yang Tuhan lihat, sudut pandang yang positif, saudara. Jangan selalu melihat hal-hal yang negatif. Lihatlah dari kacamata firman Tuhan, dari kacamata Tuhan melihat, saudara sekalian. Menurut pakar, saudara, kumbang itu sulit terbang. Kenapa bisa? Karena badannya besar, tapi sayapnya kecil, tipis. Jadi mereka susah terbang. Tapi pertanyaan saya, kenapa kumbang bisa terbang? Jawabannya sederhana, karena kumbang tidak mendengar pendapat daripada pakar. Saudara sekalian, orang boleh bilang mana bisa, mana mungkin. Tapi bagi kita orang percaya, semuanya bisa di dalam Tuhan. Orang mungkin bilang, mungkin Anda bertanya begini, bisakah saya disembuhkan dari penyakit ini? Bisa di dalam Tuhan. Jika saya akan punya pekerjaan yang lebih baik mungkin di tahun-tahun ini, bisa di dalam Tuhan.
yang belum nikah mungkin ya, yang belum dapat pasangan. Apakah Pak Rudi saya bisa mendapatkan pasangan hidup yang cinta Tuhan, yang hidupnya diberkati, yang mungkin tampan atau cantik? Bisa dalam Tuhan. Bagi saya, kita harus percaya tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan, bahkan bagi orang percaya, asal kita punya keyakinan iman dalam kehidupan kita. Satu kali saya pernah mendengar kesaksian dari seorang anak STT, Sekolah Tinggi Teologi kita. Dia pernah bersaksi di sebuah sel group atau rukun kita, saudara. Dan dia berbagi bagaimana dia ceritakan papa mamanya di daerah mau bercerai. Hatinya sedih karena dia melihat slogan kita Philadelphia Blessing Family, keluarga Philadelphia yang diberkati Tuhan. Dia rindu papa mamanya bersatu, tidak ada yang kata cerai. Dia doa, dia nangis di hadapan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan seperti Yabes berseru kepada Tuhan. Dan saudara tahu, dia ceritakan bagaimana Tuhan buat sesuatu berubah, membuat keadaan jadi berubah. Papa mamanya dia jadi bercerai, malah mereka semakin akur, semakin baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Doa Tuhan jadi fokus utama dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abraham sehingga dia bisa mengalami the glory of God, kemuliaan Tuhan, yaitu great. Kata G yang kedua, great. Artinya apa? Menjadi besar untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita baca Kejadian 12 ayat 2a bilang begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Kita semua harus punya kerinduan yang besar untuk menjadi hebat bagi Tuhan, besar bagi Tuhan. Tidak ada yang salah untuk kita menjadi besar bagi Tuhan, asal itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang hebat bukan diukur dari seberapa banyak harta yang ia miliki, tapi seberapa besar ia bisa memberikan dampak bagi hidup orang lain, saudara sekalian. Seperti Yakub, saudara, yang mendoakan anak-anaknya menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat. Demikian juga seperti Sakaria. Dia mendoakan anaknya Yohanes Pembaptis untuk menjadi hebat dan besar bagi Tuhan. Dan itu menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Doa saya, kita semua menjadi orang-orang yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah orang-orang, saudara mungkin seorang guru. Jadilah seorang guru yang hebat. Bagi murid-murid Anda bisa memberikan keteladanan, memberikan inspirasi bagi murid-muridmu. Menjadi orang tua, great parents, menjadi orang tua yang hebat. Anda memberkati, jadi teladan bagi anak-anak Anda. Great husband, suami yang baik, suami yang hebat bagi istri Anda. Great wife, menjadi istri yang hebat bagi suami Anda. Dan mungkin Anda seorang pengacara, great lawyer. Anda bisa punya dedikasi, integritas ya dalam kehidupan Anda seorang pengacara. Demikian Anda great student, seorang siswa ataupun mahasiswa yang belajar sungguh-sungguh, yang jujur dalam kehidupan. Dan mungkin Anda seorang businessman, Anda menjadi great businessman. Jadi pebisnis yang punya integritas juga, kejujuran dalam bertransaksi dan sebagainya. Tetapi yang menarik, saudara, yang saya mau sampaikan adalah Tuhan Yesus mengajarnya luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan ini, untuk menjadi hebat, untuk menjadi besar, maka kita harus melayani, harus memiliki hati hamba, saudara sekalian. Mari kita sama-sama ayatnya, Markus 10, ayat 43 sampai dengan 44. Firman Tuhan katakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saya teringat sepasang suami istri ketika berada di kota Philadelphia di Amerika Serikat, saudara sekalian. Mereka tiba larut malam dan ingin memesan sebuah kamar. Tapi ternyata kamar-kamar di hotel tersebut, khusus di hotel ini sudah penuh. Ketika bertemu dengan resepsionis bilang minta maaf karena semua kamar sudah full book. Karena memang di kota Philadelphia lagi ada 3 event besar sehingga pasti semua hotel penuh. Dan kemudian si suami istri ini yang tua minta tolong supaya bisa disediakan kamar. Tapi minta maaf sekali karena kamar yang lagi penuh, kata resepsionis, saudara sekalian. Namun ketika orang tua ini mau keluar, tapi resepsionis rasa iba dan dia ingin membantu. Pak, kalau boleh saya akan bantu. Kebetulan ada kamar saya, kalau berkenan saya bisa kasih istirahat di sana. Ketika dilihat, walaupun kamarnya kecil tapi nyaman dan bersih, akhirnya setuju, saudara sekalian. Keesokan harinya ketika sepasang suami istri ini akan tinggalkan kota Philadelphia, dia berterima kasih, dia membayar, dan dia bilang, kamu sebenarnya bukan hanya cuma sebagai resepsionis,
tapi kamu pantas menjadi seorang manajer karena sikap kamu yang melayani. Wah, nanti dia katakan satu kali nanti kelak saya akan membangunkan kamu sebuah hotel dan kamu akan menjadi manajernya. Resepsionis tersenyum karena pikir ini orang cuma basa-basi. Biasalah orang kalau habis ditolong ya menjanjikan banyak hal, saudara sekalian. Nah, berapa tahun kemudian si resepsionis ini menerima sebuah surat dan juga ada tiket PP ke kota New York. Dia berangkat ke sana mengambil cuti untuk berapa hari dan dia bertemu sama sepasang suami istri ini. Ya, nama bapak ini namanya William Waldorf Astor, saudara sekalian. Dan waktu ketemu, dibawalah dia resepsionis ke suatu tempat di kota New York. Ternyata diperlihatkan sebuah hotel yang baru selesai dibangun. Hotel tersebut bernama Hotel Waldorf Astoria. Dan dia bilang, kamulah nanti akan menjadi manajer daripada hotel tersebut. Si pria ini kaget luar biasa. Kenapa, saudara sekalian? Karena hati yang melayani daripada si pria atau resepsionis ini. Nama resepsionis ini adalah George C. Bolt, saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu bilang, Pak Rudi itu kan cuma kebetulan. Banyak hal yang saya bisa sharing, bisa berbagi, bahwa banyak orang yang dengan hati yang tulus, hati yang melayani Tuhan angkat hidupnya. Satu kali ada seorang tukang ledeng. Ini saudara sekalian, pimpinan atau manajer atau pemilik daripada Mercedes-Benz, kita sebutlah namanya Mr. Benz. Itu di rumahnya lagi rusak pipa airnya dan dia butuh tukang ledeng. Dia tanya ke teman-temannya dan temannya menyarankan ada seorang tukang ledeng yang handal di kota itu tersebut, saudara. Dan dijanjilah dia telepon kepada tukang ledeng ini. Dan waktu itu tukang ledeng minta maaf, pekerjaan saya agak penuh. 2 hari kemudian baru saya bisa datang ke rumah Bapak. Dan akhirnya sepakat 2 hari kemudian akan datang. Keesokan harinya si tukang ledeng ini menelpon Mr. Benz. Dia bilang terima kasih karena sudah mau menunggu untuk besok saya akan datang ke memperbaiki ledeng Bapak. Wah, Mr. Benz surprise. Cara melayani daripada tukang ledeng ini, saudara sekalian. Nah, akhirnya ditunggu. Besoknya, benar, tukang ledeng datang dan kemudian dia memperbaiki, dia ngutak-ngatik sana-sini. Dan akhirnya baiklah, lancar, tidak bocor lagi, saudara sekalian. 2 minggu kemudian, tukang ledeng ini menelpon Mr. Benz. Selamat siang, Mr. Benz. Apakah pipanya semua sudah bagus? Tidak ada hambatan lagi? Oh, semua lancar, semua sudah baik. Saudara sekalian, ketika dia mendengar ini, telepon sudah ditutup, Mr. Benz sangat kagum dengan cara daripada tukang ledeng ini yang bagaimana dia bisa memberikan kepuasan kepada pelanggannya, saudara sekalian. Dan dia berniat merekrut daripada si tukang ledeng ini ya untuk bekerja di Mercedes-Benz. Bukan sebagai tukang pipa ledeng yang menjaga mungkin pipa-pipa semua air, tidak. Tapi dia berniat menjadi karyawan dan satu kali kelak dia diangkat. Dan memang benar akhirnya si tukang ledeng ini bekerja di Mercedes-Benz dan posisinya naik menjadi general manager untuk customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Dan dia juga mendapat kesempatan menjadi GM atau general manager untuk public relation. Apa yang saya mau sampaikan, saudara, kalau kita melayani dengan hati, dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah tahu berkat itu ada di mana. Dan kadang-kadang Tuhan dengan surprise akan memberikan kita berkat yang kita tidak pernah duga-duga dalam kehidupan kita. Asal hati kita yang mau melayani, hati yang sungguh-sungguh melayani. Saudara sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari daripada kehidupan Abraham? Yaitu godliness, G yang ketiga. Hidup dalam kesalehan. Kalau kita baca, saudara, Kejadian 12 ayat 4, firman Tuhan katakan demikian. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Setelah kalau kita belajar, Abraham taat. Ia belajar hidup dalam kesalehan, saudara sekalian. Apa yang kita mau pelajari? Seperti saya teringat, almarhum pendeta Yaya Handoyo mendapat panggilan dari kota Salatiga ke kota Makassar untuk melayani di sini. Demikian juga Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Yusak Handoyo, taat untuk stay, untuk tinggal melayani Makassar. Dan saudara sekalian, oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan kita untuk memberkati keluarga kita, memberkati kota kita, memberkati kawasan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, tapi yang ini yang saya mau sampaikan, orang yang saleh itu bukan hanya terlihat di gereja, saudara, tetapi di luar dan di dalam gereja sama salehnya, saudara sekalian. Ada orang begini, kalau hari Minggu, waduh, begitu rohani sekali, saudara, seperti malaikat yang kudus, saudara sekalian. Cara bicaranya diatur lebih sopan. Kadang-kadang saking rohaninya tidak nyambung, saudara. Orang tanya, apa kabar Pak? Dijawab shalom. Sudah makan Pak? Haleluya. Tinggal di mana Pak? Puji Tuhan. Tidak nyambung, saudara. Tetapi kalau kehidupannya hari di luar gereja, Senin sampai Sabtu, waduh,
jahatnya minta ampun, saudara sekalian. Dulu kalau hari Minggu jadi seperti malaikat kudus, tapi kalau di luar di hari Senin sampai Sabtu menjadi malaikat pencabut nyawa, saudara sekalian. Sehingga iblis kadang-kadang minder, saking jahatnya saya, tapi dia lebih jahat daripada saya. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan begini. Ada anak Tuhan, ada pelayan Tuhan, sama orang tuanya tidak berbakti, saudara. Tidak memperhatikan keluarga, bahkan orang tuanya, saudara. Tidak menghargai, tidak menghormati orang tuanya. Kan sangat disayangkan sekali. Di gereja kelihatan baik, tapi ternyata di luar tidak berbakti, tidak menghormati orang tuanya. Saya membaca beberapa bulan yang lalu sebuah peristiwa, ada seorang kakek yang bernama Bapak Kuswara. Saudara sekalian, dia digugat oleh anak kandungnya sendiri sebesar 3 miliar di pengadilan. Bermula ceritanya begini, tahun 2012 mereka punya warisan tanah yang besar kurang lebih 4.000 meter persegi. Dan dia mengontrakkan sedikit 3x3 kepada anaknya yang kedua, uang kontrak tersebut. Tapi karena tahun 2020 rencana tanah ini dijual dan warisannya akan dibagi rata kepada semua anak-anaknya. Tapi anak yang kedua, anak yang ketiga, dan anak yang bungsu tidak setuju. Walaupun sudah akan mau dikembalikan uang kontrakannya tersebut, saudara. Dan akhirnya mereka menggugat papanya ke pengadilan dengan sebesar 3 miliar, saudara. Peristiwa ini menghebohkan. Kenapa? Karena anak-anak yang sudah dibesarkan oleh orang tua, tapi tega mau menggugat papanya sendiri di pengadilan, saudara sekalian. Tentu ini sangat disayangkan sekali. Bapak Ibu, saya mendengar berita juga cerita kisah nyata di Singapura, saudara sekalian. Satu kali ada seorang pengusaha yang kaya raya di kota Singapura, di negara Singapura. Namun ketika istrinya meninggal, dia mengundurkan diri dari perusahaan dan kemudian dia tinggal di sebuah apartemen yang mewah dan besar. Dia punya seorang anak laki-laki dan seorang mantu perempuan tentunya. Saudara sekalian, karena dia sudah tua, dia ajak anaknya ini untuk tinggal di apartemen dia. Karena dia pikir sendirian bersama dengan pembantu-pembantu atau asisten rumah tangga saja. Dia berharap nanti punya cucu, punya anak ini bisa ramai di rumah. Memang benar, akhirnya tinggallah anaknya sama mantunya di rumah. Saudara sekalian, 1 tahun pertama semua bagus, 2 tahun bagus. Karena sayangnya kepada anaknya yang tunggal ini, kepada anak laki ini, semua warisan dia balik kepada atas nama anaknya. Apartemen yang namanya itu dibalik kepada nama anaknya ini, saudara. Perusahaan, deposito, saham, semua dibalik kepada nama anaknya. Saudara sekalian, setelah dibalik semua, satu kali terjadi ribut antara anak mantu yang perempuan dengan papanya, saudara sekalian. Dan suaminya mendengar, suaminya marah besar sama papanya, dan papanya diusir sudah dari rumah apartemen ini, saudara. Dan singkat cerita, ayahnya ini harus jadi pengemis di Orchard Road, saudara. Satu kali ada temannya yang lihat dia, kamu kan namanya ini, dan bukan saya, dia malu, saudara sekalian. Tapi temannya ini panggil teman yang lain, yakin percaya bahwa inilah orang yang teman kita menjadi miskin sekarang. Dan akhirnya pria ini tidak bisa mengelak dan benar, sayalah orangnya. Dan akhirnya dia dengan terseduh-seduh, dengan hati yang hancur, ceritakan semua peristiwa ini, saudara. Bagaimana anak yang tidak berbakti kepada dia. Saudara sekalian, peristiwa ini heboh di negara Singapura. Dan ini pun sampai di telinga daripada Perdana Menteri pada waktu itu, Lee Kuan Yew, saudara. Dan dia marah besar, Perdana Menteri ini, dia memanggil anak dan anak mantu tersebut. Dan dia katakan sama mereka, saya tidak menyangka di negara Singapura ini ada anak yang durhaka seperti kalian. Kemudian Lee Kuan Yew memanggil notaris yang mengurus dulu waktu balik nama semua, dan dia suruh mengembalikan seluruh harta itu kepada nama ayahnya kembali. Dan anak ini tidak diizinkan masuk di apartemen tersebut, saudara. Dan sejak saat itu, Perdana Menteri Lee Kuan Yew mengeluarkan sebuah dekret atau kebijakan agar melarang semua orang tua tidak memberikan warisan kepada anaknya sebelum mereka meninggal, saudara sekalian. Saudara sekalian, saya berdoa agar kita semua menjadi anak yang berbakti, anak yang uhau, berbakti sama orang tua, menghormati, menghargai orang tua kita, dan bahkan merawat orang tua kita, saudara. Yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari daripada kehidupan Abraham, yaitu G yang keempat, glory. Kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kejadian 12 ayat 2b menyatakan demikian, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat, saudara sekalian. Satu kali babi dan sapi curhat. Babi ini curhat sama sapi. Sapi, saya ini kepahitan loh sama manusia. Masalahnya hal-hal yang jelek itu semua dikaitkan dengan saya. Kalau anaknya malas, dibilang kamu malas seperti babi. Kalau pegawainya malas, dibilang
kamu malas seperti babi, saudara sekalian. Atau kalau suaminya atau istrinya gemuk, maka ya dibilang kamu gemuk seperti babi, saudara sekalian. Semua yang tidak ada hubungannya dengan saya dihubungkan, saudara. Sapi bilang, masalahnya sapi, babi, kamu itu jadi berkat setelah kamu mati. Lihat saya jadi berkat selama saya masih hidup, tapi juga setelah mati. Selama saya masih hidup, ya saya punya susu diperah, bisa anak-anak minum, jadi sehat. Kemudian tenaga saya dipakai membajak atau mengangkut barang. Namun setelah saya mati, saya pun daging saya dipakai jadi beef stick, saudara sekalian. Saudara, biar hidup kita jadi berkat selama kita masih hidup, saudara. Bermakna bagi hidup orang lain. Ada seorang yang bernama Don Ritchie. Dia terkenal sebagai Angel the Gap. Ya, dan pemerintah Australia memberikan penghargaan kepada Don Ritchie ini karena ia telah menyelamatkan 160 orang yang mau bunuh diri di daerah The Gap ini, saudara. The Gap ini adalah satu tempat yang tebing yang sangat terkenal untuk orang mau bunuh diri. Peristiwanya dia tinggal 50 tahun lamanya di sana untuk melihat orang apakah ada yang membunuh diri. Setiap hari dia lihat di jendelanya, kalau ada, dia mendekati, mengajak orang tersebut ngobrol, berbicara, dan supaya bisa bersenda gurau, dan akhirnya orang tersebut tidak jadi bunuh diri, saudara sekalian. Doa saya biar kita belajar untuk hidup jadi berkat, jadi terang dunia, berdampak, biar kita memberi pengaruh yang positif bagi banyak orang. Saudara sekalian, biar hidup kita, lewat hidup kita, nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ada dua hal agar kemuliaan Tuhan atau terang Tuhan memancar dari hidup kita, saudara. Yang pertama adalah karakter yang baik. Tentu ini lewat hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah prestasi yang diraih, artinya potensi yang kita kembangkan. Ibarat dua sayap burung Raja Wali, ya harus seimbang. Kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita punya karakter yang baik. Kita jujur, punya integritas, hidup saleh. Ada sukacita dalam hidup, orang melihat, saudara. Tapi kita juga bisa memuliakan Tuhan kalau kita punya prestasi yang baik tentunya, saudara sekalian. Ada orang begini, tidak seimbang kehidupannya. Ada yang punya prestasi baik, tapi pekerjaannya tidak sukses. Punya keuangan morat-marit, hutang sana, hutang sini. Saya kira tentu orang tersebut tidak akan menjadi berkat secara maksimal dalam kehidupannya. Namun sebaliknya, ada orang yang hebat, prestasinya, kaya raya, tapi kejamnya minta ampun. Tidak punya kasih, kasar sama orang. Saya kira ini walaupun tidak akan jadi berkat bagi banyak orang, saudara sekalian. Saya berdoa, Anda semua yang punya usaha memberi makan bagi banyak orang, mungkin puluhan, ratusan karyawan, ribuan karyawan, mungkin bisa puluhan ribu karyawan. Anda jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa untuk Anda semua, tidak satu pun dari kita anak Tuhan atau pelayan Tuhan yang tidak finish well. Semua finish well. Semua kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik dan kita mengalami the glory of God, kemuliaan Tuhan yang bahkan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi kita belajar sama-sama, kita ingin mengalami kemuliaan Tuhan. Maka pusat dari kehidupan kita adalah Tuhan. Kita belajar menjadi besar untuk menjadi kemuliaan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup dalam ketaatan, dalam kesalehan. Dan setelah kita diberkati Tuhan, kita jadi berkat bagi banyak orang. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa biar firman hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema bagi siapapun yang mendengarkan Tuhan. Biar kami belajar untuk mempercayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Bahwa Engkau adalah pusat daripada kehidupan kami. Engkau nomor satu dan semua apapun yang kami ingin melibatkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ketika hidup kami diberkati, kami ingin menjadi berkat pun menjadi bagi banyak orang. Dan biar selalu nama-Mu dipermuliakan. Ada terang Tuhan yang memancar dalam kehidupan kami. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan pribadi-Mu kepada kami semua yang ajaib ini dan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semua ini. Umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya ajak kita semua berdiri.
Mari kita nyanyikan, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku Dia menyediakan pengampunan, darahnya menyucikan. Mari dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Darah-Mu Yesus sucikan. Mari angkat cawan ke atas. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan. Ku dijadikan baru. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan keselamatan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh di Allah basyahada. Yahanda la bakuri Allah basyahada. Bersyukur saudara, berterima kasih Tuhan. Yahanda la basyima kuri Allah basyahada la bakuri. Kima kuri Allah basyahada la bakuri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh di Allah basyahada la bakuri. Yahanda la bakuri Allah basyahada. Yahanda la bakuri Allah. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan.
Terima kasih untuk firman yang sudah kami terima. Terima kasih untuk seluruh ibadah hari ini. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani diberkati oleh Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati seluruh persembahan yang diberikan umat Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, semua jerih payah orang benar dalam persoalan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Diberkati kehidupan rohani saudara, pernikahan saudara, kesehatan saudara, keuangan, pekerjaan, kesaksian hidup saudara. Diberkati untuk jadi berkat. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya, sampai kita bertemu dalam kemuliaan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.